Pak, mohon maaf. Saat ini Barusan detik Pak Menteri Menteri BUMN investasi. Baru telepon Bang Nah, Mafir. telepon ada di sini. Dari Abang Harun, Bang Mafir. detik-detik Erick Thohir, saat ini Menteri BUMN bersama Musara Jeksa dan Yang Yanto Amin kebakar sedang tolong mengunjungi difotoin dong. Andis rumah dinas. Enggak suruh aja. Iya, itu bentar. Enggak, nanti saya kasih lihat ke Pak DPR ini udah dibangun. Yang ini masih kebakar. Iya, iya. Aku udah ngomong kok. Iya, Aku udah ngomong. iya, dikirim ke nomor. Pak, ya, Iya. ya. Mama datang, Yusuf. Iya. Dulu. Iya, kalau boleh. Bagaimana kemudian dengan teman-teman mahasiswa yang paling tidak tadi di Mandiri Pak Rektor sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri katanya Pak diseleksi lalu teman-teman punya tiket bisa jadi pimpinan di Bank Mandiri. Lalu bagaimana dengan komitmen BUMN lain? Ya, saya rasa tadi kan saya udah sampaikan mandatori 5% kepemimpinan muda di BUMN itu harus dijalankan, itu target tahun ini. 2023 itu 10%. Nah, lalu ditanya, Pak Menteri itu kan hanya teori, mana keberpihakannya? SDM, Deputi SDM dan IT Kementerian BUMN itu umur 38 tahun sekarang. Namanya Saudara Teddy. Ya, dulu kerja di BKPM, terus dia kerja di BUMN Mind ID, lulusan Columbia University Master, saya jadiin. Saya menjadikan juga contoh di BRI, ada Vivian dan Arga. Vivian umur 42, Direktur Keuangan. Arga umur 40, Direktur Jaringan dari BRI. Saya juga membuktikan ketika saya tarik Fajrin dari Bukalapak yang sempat dikontraversiin, wah ini jangan-jangan KKN, apa aja KKN gitu. Emang punya saham di Bukalapak gitu. Kita taruh di Telkom umur 36 tahun. Salah satu founder startup profesional, kok dia sampai sekarang nggak pernah dengar dia main uang. Saya juga tarik Soleh Ayubi dari United Healthcare, salah satu perusahaan healthcare terbesar di Amerika, untuk di Bio Farma. Kita tarik Haryadi dari DHL ke PT Pos. Kita tarik. Jadi ya, kita sangat berharap tadi apa? Regenerasi yang terjadi di BUMN itu tidak hanya di dalam BUMN, tapi juga dari the best talent yang ada untuk anak muda Indonesia. Termasuk di universitas. Universitas itu kita punya program magang, ya, program magang yang kita sangat terbuka dan kita harapkan, contoh tadi saya bicara sama Pak Rektor kan bicara USU itu salah satu yang baik dalam agriculture, seperti juga IPB lah. Saya bilang kita BUMN siap bekerja sama dengan USU. Apalagi konteks agriculture ini kan sekarang berubah, di mana agriculture yang ramah lingkungan. Satu, sudah bukan zamannya lagi kita bicara agriculture malah pemborosan daripada air bersih. Penggunaan air. Karena di banyak negara lain yang namanya menumbuhkan agriculture itu sekarang dengan konsep drifting, bukan membanjiri, menetesi, bukan membanjiri air. Dan makin lama air itu makin sulit air bersih. Sama juga kalau kita bicara mengenai kesehatan tanah. Ini juga ada Wakil Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan beberapa stafnya serta mana pupuk yang cocok buat tanah ini
Dan tanah Rektor ini USU sampai berapa Dr. besar, Referannya. kalau dikasih pupuk yang ini masih akan tetap baik. Berikutnya. Nah, jadi R&D itu menjadi kunci. Dan sejak 98 setelah reformasi, R&D kita jauh tertinggal dengan negara lain. Dan itulah kalau dilihat, nanti saya presentasi juga di SILP-nya BUMN, bahwa BUMN mengembalikan R&D itu ke universitas, bukan di BUMN lagi. BUMN cukup mengkomersialisasikan. Jadi seperti itu konsepnya. Yuk, Iya. ya Pak lihat ini. Menteri. Nanti kan dengerin. Baik, siap. Tapi Kalau udah kita- dengerin ini udah sepertiga dengerinnya. Jadi Tapi jadi kan udah. itu pun dapat exposure. Udah jadi, dia sama ya, sama orang itu. Belum bang, belum jalan. Nggak ada ketemu abang lagi. Jadi masih kerjasama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini bertemu dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com, ya Solihin. Hari ini kita sudah bersama tamu spesial kita. Beliau adalah Rektor Universitas Sumatera Utara, Pak Dr. Murianto Amin. Pak Rektor, sehat? Alhamdulillah ya, Mas. Jadi Tribuners, Pak Rektor ini sedang punya event gede yang kemudian menghadirkan Menteri BUMN RI, Pak Erick Thohir. Bang Murianto, kenapa harus kita buat kegiatan ini dan menghadirkan Pak Menteri dalam kegiatan nanti, Pak Rektor? Mengalami stagnan ya, bahkan trennya itu menurun karena pandemi. Semua negara mengalaminya. Pak Erick Thohir salah satu adalah situasi pemulihan ekonomi nasional, dan berlatar belakang sebagai praktisi. Jadi kita mengundang Pak Erick Thohir sebagai menteri dan sebagai praktisi yang berpengalaman untuk sektor bisnis, memberikan insight pada kita untuk tahun depan itu, masa pandeminya sudah mulai menurun, itu apa kira-kira kebijakan strategi negara untuk menghadapi pasca pandemi ini. Ya, itu yang pertama. Jadi setelah kita mendengarkan prediksi ekonomi Indonesia di tahun depan, lalu posisi universitas itu harus ngapain, harus buat apa gitu untuk memberikan andil kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan. Nah, yang kedua, selain sebagai praktisi, Pak Erick adalah desain arsitektur untuk pembenahan BUMN. Di sektor ini, saya kira BUMN kan punya dua fungsi sekaligus ya. Selain fungsi memberikan manfaat ekonomi pada negara, juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Nah, ini perguruan tinggi di mana nanti akan bisa berkontribusi, sehingga kita bisa mendengarkan itu, lalu kita akan menyesuaikan proses produksi ilmiah yang dibuat oleh dosen untuk memperkuat kebijakan teknis yang mungkin nanti akan dikeluarkan oleh negara, terutama tim pemulihan di tahun depan. Oke. Apa harapan Pak Rektor kepada kita akademika USU? BUMN ini kan Menteri BUMN ini akan memberikan semacam sinyal ya, semacam pembuka agar di semua sektor ekonomi yang produktif perguruan tinggi masuk di situ. Jadi kita tetap nanti akan memberikan keleluasaan pada dosen dan mahasiswa untuk bisa bersinergi dengan BUMN dan dunia industri, khususnya BUMN, sehingga apa yang dibutuhkan itu bisa masuk di dalam segmen yang mereka butuh untuk mengisi. Karena kan nggak mungkin semua, misalnya kayak risetnya bisa disampaikan ke USU, misalnya untuk tenaga kerja yang baru itu bisa dikasih ke USU. Nah, matching ini yang sudah perlu kita lakukan di tahun depan. Baik, terima kasih Pak Rektor wawancaranya. Terima kasih sudah menyimak wawancara singkat tadi kita dengan Pak Rektor USU. Semoga nanti Kementerian BUMN bisa bekerja sama dengan
usuh. Ya. Demikian Pak Rektor. Insyaallah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Menteri BUMN Erick Thohir akan melanjutkan perjalanannya dan kembali ke